Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Iksan Kamarullah. Dan Nama saya Irsyad Moni Raffi, Kak. Nah, kita langsung mulai aja karena kakaknya lagi agak buru-buru di pengantar wawancara. Selamat siang Kak. Atas nama Kak siapa tadi? Aku dengan Kadia. Kadia. Terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktu untuk kita semua. Kita dari kelompok 9 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ingin melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akun service. Tujuan kami adalah memahami lebih dalam tentang peran dan pengalaman seorang akun eksekutif di media. Nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar pengalaman kerja kakak. Boleh. Peran sebagai akun service serta insight terkait dunia media. Kakak bebas berbagi pengalaman atau cerita yang kami relevan. Wawancara ini akan kami rekam jika diperbolehkan. Boleh. Hanya untuk keperluan dokumentasi tugas dan pastinya tidak akan dipublikasikan di luar tugas perkuliahan. Nah, yang pertanyaan pertama di pengalaman kerja. Kakak bisa ceritain sedikit tentang perjalanan karir kakak yang berkaitan dengan dunia periklanan, dan kakak pernah menangani proyek atau klien apa saja sebelumnya? Oke, sebelumnya kalau jadi akun eksekutif sendiri atau sales di media televisi itu aku sudah kurang lebih hampir 8 tahun, dari tahun 2017 sampai 2025. Sebenarnya kalau project itu pasti udah lumayan banyak banget. Mungkin yang paling recently yang sekarang lagi dijalanin itu ada dari brandnya Group Wings, RTD, air mineral dalam kemasan botol. Brandnya Aku Viva, kebetulan dia baru launching dan lagi lumayan masif nih campaign-nya. Dan untuk main concern mereka nih lagi mau coba branding di Idol. Nah, di Idolnya sendiri ini benefitnya lumayan banyak. Ada built-in sama host, built-in sama kontestan, dan sisanya paling kayak TVC, sama ada juga branding logo mereka di meja juri. Tuh, kalau project-project sebelumnya juga lumayan banyak nih. Kebetulan aku pernah megang brand Jarum juga, ambil sponsor di program Euro tahun lalu. Terus sebelumnya juga banyak sih kalau yang brand-brand lain. Oke. Yang pertanyaan keduanya, dari pengalaman itu, menurut kakak keterampilan apa yang paling berkembang dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemahaman tentang profesi akun service? Oke, pengalaman yang paling berkembang sebenarnya mungkin pengalaman apa yang paling dibutuhin kali ya sebagai seorang client service atau account eksekutif. Jadi salah satunya adalah yang paling penting itu soft skill atau komunikasi. Jadi kita nih sebagai sales atau account eksekutif tuh nggak cuma jualan, kita punya program apa, terus kita punya klien kita punya brand apa, nggak cuma nyasar gitu aja, tapi kita juga sebagai consultant. Jadi ketika mereka punya campaign, si klien kita nih misalnya let's say brand A ini ada campaign baru. Nah, kita tuh juga sebagai consultant buat ngarahin, Mbak, Mas, kira-kira yang paling bagus untuk campaign brand kamu selanjutnya adalah program A, dan kita kasih tuh reasonnya kenapa. Jadi kita menawarkan program-program yang kita punya adalah sebagai solusi untuk needs atau kebutuhan dari brand itu sendiri. Kemudian sini masuk ke pemahaman tentang profesi akun eksekutif periklanan. Yang pertama, menurut kakak secara umum bagaimana sih peran seorang akun eksekutif periklanan di industri media televisi? Peran seorang akun eksekutif itu boleh dibilang lumayan vital, lumayan penting, karena kita sebagai sales team yang berjualan ke klien, menjual inventory program yang kita punya, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa kita hadapi, untuk bisa kita achieve gitu. Sorry, tadi boleh diulang sedikit peran seorang akun eksekutif periklanan di industri media. Nah, jadi ketika kita seorang sales itu kan juga bertanggung jawab untuk bisa menjual inventory dari program-program yang dimiliki dari sebuah TV. Nah, dari situ kita dituntut juga untuk bisa mengimplementasikan dan mengeksekusi campaign dari klien dari hulu ke hilir. Jadi nggak cuma misalnya kita punya program A ini kita jual ke klien dan abis itu laku ibaratnya gitu, tapi nggak cuma sampai ke situ, tapi kita juga harus mengawal dari sisi eksekusinya, implementasinya sesuai atau tidak dengan apa yang sudah kita sepakati dengan klien. Misalnya dari total spotnya, terus benefit-benefitnya, misalnya ada built-in
built-innya itu tersampaikan gak nih, key point yang harus si brand itu sampaikan tuh tersampaikan gak. Misalnya kalau di built-in posisi logonya kelihatan gak di kamera, terus titipan klien apa aja, unique selling point dari produk itu sendiri tuh bisa tersampaikan dengan baik apa tidak. Jadi sebagai account eksekutif, sebagai sales, kita juga bertanggung jawab untuk mengawal campaign yang dipercayakan sama klien ke kita dari hulu ke hilir, nggak cuma dari sekadar klien minat beli udah gitu aja, tidak, tapi kita bertanggung jawab nih benar-benar dari awal deal sampai semua campaignnya klien itu selesai dengan baik, terimplementasi semua sesuai dengan deal billing antara kita dan klien. Berarti itu tugas dan tanggung jawab utama seorang account eksekutif ya? Yes. Oke. Di luar lainnya masih banyak maintain kerjasama yang baik dan segala macam, masih banyak poin. Oke, kita masuk lagi ke bagian keterampilan yang dibutuhkan. Menurut kakak, keterampilan apa aja yang penting dimiliki seorang account eksekutif di media televisi? Yang paling penting pertama tadi interpersonal skill yang paling utama adalah komunikasi. Gimana caranya kita bisa nge-build komunikasi dengan klien, gimana cara kita bisa dengan komunikasi itu bisa meyakinkan mereka kalau brand atau produk dan campaign yang klien butuhkan itu tuh cocok sama program yang kita punya. Yang kedua pastinya kreativitas. Jadi kadang kita buntu nih, nggak cuma jualan spot-spotan aja, tapi apa nih yang masih bisa kita propose ke klien, ideation apalagi yang bisa kita kasih ke klien. Nggak cuma sekedar quiz atau built-in atau placement spot, tapi kita juga harus bisa nge-develop idea, fresh ideation, creativity apa aja yang bisa jadi solusi untuk needs dari campaign klien. Jadi kalau menurut aku yang paling penting poinnya dua sih, satu interpersonal skill atau komunikasi, yang kedua itu creativity. Berarti itu termasuk keterampilan kakak ya sehari-hari? Harus. Oke. Di sini juga ada lagi pertanyaan penyelesaian masalah. Misal nih kakak menghadapi klien yang banyak revisi sulit puas atau proyek yang bermasalah mulu. Biasanya langkah apa yang kakak ambil untuk menyelesaikan situasi kayak gitu? Oke, kita sejujurnya sebagai sales atau account eksekutif ini tuh berdirinya di tengah antara internal sama eksternal. Jadi kita juga harus manage kebutuhan dari internal kita, dan pastinya kita juga harus manage apa yang menjadi concern atau goal KPI dari klien kita sendiri. Nah, ketika klien itu misalnya ada komplain atau komen, pastinya kita akan review nih part apa yang masih bisa kita perbaiki. Dan misalnya, masalahnya itu ada di komunikasi, misalnya komunikasi yang tidak tersampaikan dari klien ke internal. Nah, itu mungkin kita coba perbaiki, dan sebisa mungkin apa yang memang jadi kebutuhan klien selama itu masih bisa kita diskusikan dan kita manage dengan internal, itu seharusnya masih bisa diselesaikan dengan baik. Jadi baik lagi, sebenarnya intinya adalah komunikasi, semua tentang komunikasi. Boleh. Masih kak? Komunikasi, dan mungkin kalau bisa aku nambahin dikit, negosiasi. Jadi nggak serta-merta semua yang klien minta itu bisa kita kasih, tapi gimana cara itu kita bisa nego dan kita bisa maintain ekspektasi klien terhadap kita. Jadi semuanya harus serba win-win, ada jalan keluar yang paling win-win lah antara internal dan eksternal. Oke. Di sini kan ada lagi bagian kemampuan komunikasi. Misalnya bayangin kakak sedang menangani klien besar yang mendadak ingin mengubah jadwal tayang iklannya ke waktu prime time. Nah, tapi slot prime time itu sudah penuh untuk minggu ini. Gimana cara kakak berkomunikasi dengan klien agar tetap menjaga hubungan baik sekaligus mencari solusi? Mungkin kalau contohnya kayak seperti itu, yang pertama bisa dilakukan pastinya aku ngobrol lagi nih, discuss sama kliennya seberapa urgent spot atau campaign klien tersebut harus bisa tayang di minggu ini di slot prime time. Semisal memang harus urgent banget dan sudah harus banget tayang, pertama yang akan aku lakukan juga aku bakal balik lagi nih ke internal, ngecek inventory sejauh mana masih bisa dinego untuk dibantu ke internal. Dan again, seperti yang tadi aku bilang, proses negosiasi itu penting banget karena biar ketemu nih titik win-win antara internal dan eksternal. Nah, ketika udah nego ke internal, biasanya ketika ada namanya proses eskalasi atau rise up, biasanya aku naik ke bosku lagi, dan bosku juga akan pasti bantu tuh buat nego kebutuhan dan request dari klien itu. Biasanya sih
akan dibantu tuh sama internal untuk dicari slotnya untuk bisa masuk akhirnya ke situ. Cuma kalau misalnya dari hasil aku diskusi ke klien, oh ternyata nggak mandatori harus dipindahin ke minggu ini, masih bisa di burn di minggu depan, ya udah as it is, kita jalankan sesuai aja. Jadi balik lagi, proses komunikasi dan negosiasi adalah kunci paling penting untuk bisa nyari jalan tengah nih antara kita dan klien. Oke. Ada lagi? Sambil di semua boleh. Iya, makasih ya Kak. Secara umum, bagaimana cara kakak menjaga komunikasi yang efektif dengan klien, tim internal, dari pihak eksternal lain agar semua proses berjalan lancar? Oke, kalau misalnya in terms of komunikasi, biasanya biar nggak skip atau nggak ada yang miss, itu aku sebisa mungkin setiap ada meeting sama klien, either itu quick call atau offline meeting, biasanya aku selalu bikin minutes meeting. Minutes meeting itu apa? Jadi minutes meeting itu adalah rangkuman poin-poin apa aja hasil dari diskusi dalam meeting tersebut. Nah, nanti hasil dari minutes meeting itu poinnya akan aku share ke internal dan juga ke eksternal atau ke klien. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua, kedua belah pihak nih, internal dan eksternal, menyepakati hasil dari meeting tadi. Harapannya dengan adanya minutes meeting itu nggak ada nih checklist poin yang kelewat antara klien dan internal. Jadi biasanya after aku share minutes meeting itu, akan aku tanya lagi nih ke internal maupun ke klien atau ke eksternal, ada lagi nggak tambahan yang kelewat atau poin yang mau ditambahkan. Jadi sehingga kita bisa sepakat dengan menggunakan pointers di dalam minutes meeting itu. Oke, kita masuk lagi ke bagian lain, yaitu manajemen waktu dan proyek. Bagaimana biasanya kakak mengatur waktu dan mengelola berbagai proyek yang kakak tangani sebagai AE di media TV? Oke, pastinya kalau manajemen waktu, manage jadwal, di saat banyak brand besar atau brand yang aku pegang lagi campaign bersamaan dan campaign yang lumayan besar, itu jujur lumayan susah. Tapi sebisa mungkin aku akan bikin checklist to do list. Jadi aku akan ngerunutin by skala prioritas nih, hari ini mana duluan yang harus aku kerjain, mana yang harus aku take care, mana yang the list yang bisa mungkin nanti belakangan aku take care. Nah, dengan aku bikin pointers atau to do list itu jujur ngebantu aku banget buat time management, mana dulu nih yang harus aku selesaikan supaya nggak jadi bottleneck untuk nggak jadi bottleneck untuk to do list aku yang lainnya. Jadi aku runutin based on skala prioritas, mana yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Tujuannya biar bisa aku menggunakan waktuku seefektif dan seefisien mungkin supaya semuanya bisa berjalan smooth dan gak ada yang kelewat. Oke. Kakak bisa ceritakan contoh nyata ketika kakak menangani sebuah proyek iklan di TV, terutama saat menghadapi tenggat waktu yang ketat. Bagaimana strategi kakak supaya proyek tersebut tetap berjalan lancar? Tenggat waktu seperti Oke, misalnya nih dalam satu waktu kayak bulan kemarin contohnya itu kan Ramadan itu festive season, bisa kita bilang adalah peak season campaign di televisi. Jadi kebetulan kalau di bulan kemarin itu brand yang besar yang jalan di aku adalah Aku Viva, yang tadi brandnya Wings itu lagi spending sponsorship di Idol. Yang kedua aku juga jalan dari Jarum Group, Jarum Corporate itu sponsorship juga di Time Signal dan beberapa program Ramadan menjelang berbuka. Lumayan menyita waktu, tapi gimana caranya tadi bisa memanage dan bisa mengeksekusi itu semua dengan baik. Contoh nyatanya yang aku lakukan adalah aku tadi membuat to-do list, skala priority, aku bikin timeline. Jadi dengan timeline dan to-do list tadi tuh aku bisa mantau nih, oh ternyata besok tuh aku punya deadline A, ternyata kalau besok deadline A berarti hari ini aku harus apa, lusa aku punya deadline B, oh berarti dengan deadline B di lusa, hari ini dan besok apa yang harus aku selesaikan, dan so on gitu. Jadi bisa aku tarik mundur nih dari timeline yang aku punya, aku bisa bikin proyeksi bahwa hari ini aku harus apa, besok aku harus apa, dan latest itu aku harus ngapain dan di kapan. Jadi itu sebagai guideline, panduan supaya semuanya terchecklist dengan baik, terimplementasi dengan baik, dan tidak ada yang kelewat. Oke. Kita lagi masuk di kepemimpinan dan kolaborasi. Dalam pekerjaan kakak sebagai akun eksekutif di media TV, apakah kakak pernah memimpin sebuah tim atau berkolaborasi dengan tim lain? Bisa diceritakan pengalamannya? Oke, mungkin kalau memimpin tim secara
jabatan belum, tapi setiap ada project yang leadnya aimingnya dari sales, datangnya dari sales, biasanya sebagai account eksekutif atau sebagai sales kita adalah leadernya, karena internal itu akan membantu kita untuk eksekusi apa aja yang kita kasih brief dari eksternal. Jadi di situ mungkin rasa atau sense kepemimpinan atau leadership aku tuh juga mulai terasah tuh, gimana caranya aku bisa manage internal buat checklist apa aja yang harus dilakukan untuk eksekusi campaign klien ini. Nah, kolaborasi tentunya pasti dengan internal, dengan banyak pihak, dari tim produksi, tim kreatif, tim marketing, tim procurement, tim korsek, banyak banget, tim legal, semuanya kita juga berkoordinasi dengan banyak tim. Selain itu juga internal sales, antar sales juga kita pasti banyak komunikasi lah buat sharing dan segala macam. Oke. Menurut kakak, seperti apa peran seorang account eksekutif dalam lingkungan kerja media TV? Dan bagaimana biasanya suasana kerja di tim kakak sehari-hari? Oke, suasana kerja menyenangkan, sangat kekeluargaan, jadi suportif. Yang paling penting tuh kayak nggak toksik, jadi kita sama-sama tahu kita lagi banyak kerjaan tapi tetap support satu sama lain, tetap bisa backup satu sama lain. Terus yang pasti itu sih, support dan saling backup dalam satu tim tuh ya solid gitu, mempermudah kerjaan kita juga untuk bisa tereksekusi dan mengeksekusi dengan lebih baik. Oke, sebelum kakak, ini mohon maaf udah jam 13.31, ini bisa dilanjutin aman? Oke, sekarang lanjut sama teman saya. Berapa pertanyaan? Mungkin ada Di skip aja nih. mungkin ada 8, 9, 11 pertanyaan. Baik, selanjutnya itu ada di fungsi utama akun eksekutif, Kak. Yang pertama, bisa nggak sih kakak jelaskan apa saja job description atau tugas utama seorang akun eksekutif di tempat kakak bekerja? Seorang akun eksekutif itu pasti tugas utamanya adalah mencari revenue, cari budget, cari achievement. Karena seorang akun eksekutif atau sales itu kan sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk cari revenue dari penjualan inventory atau program yang kita punya. Nah, tugas role lainnya pastinya juga untuk tadi mengeksekusi semua kerjaan dengan baik dari hulu ke hilir, untuk bisa maintain kerjasama atau relation yang baik dengan klien, kurang lebih itu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kakak sebagai akun eksekutif menangani hubungan dengan klien dan media lain, terutama dalam perannya sebagai liaison officer yang menjadi penghubung antar pihak? Oke, boleh diulang tadi yang pertanyaannya? Bagaimana cara kakak sebagai akun eksekutif menangani hubungan dengan klien dan media lain, terutama dalam perannya sebagai liaison officer yang menjadi penghubung antar pihak? Oke. Sebagai akun eksekutif kita tuh penting banget untuk menjaga yang namanya relation, terutama sama klien. Jadi aku tuh selalu membiasakan klien-klienku ini aku treat sebagai teman, karena kalau misalnya aku bisa punya pendekatan sebagai teman kepada mereka, jadi ketika aku benar-benar butuh bantuan mereka tuh willing untuk ngebantu aku, karena kita tuh ngerasa udah punya relation yang dekat gitu sebagai teman. Jadi nggak kaku, nggak susah untuk pendekatannya. Ketika misalnya aku butuh bantuan, mereka akan lebih enak tuh ngebantuin aku gitu, karena aku selalu berusaha menjaga klien-klien aku ini, aku pendekatannya juga sebagai teman. Oh, seperti itu ya, Kak. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab utama akun eksekutif. Yang pertama, bagaimana cara kakak merencanakan pekerjaan sehari-hari, Kak? Oke, cara aku merencanakan pekerjaan sehari-hari, biasanya aku akan buat to-do list. Dari to-do list itu tadi nanti aku bisa urutkan by pointers, nomor 1 apa yang harus aku kerjain atau have to be done by today, terus nomor 2-nya apa, dan segala macam. Nah, dari situ ngebantu aku banget nih biar nggak ada yang skip, nggak ada yang miss, dan semuanya tuh bisa berjalan dengan baik. Jadi to-do list itu penting banget. To-do list itu penting ya, Kak. Baik, yang kedua, bagaimana cara kakak membina hubungan baik dengan klien dan stakeholder?
Oke, membina hubungan dengan baik yang pastinya selain tadi aku coba pendekatannya sebagai teman, yang pasti itu aku juga selalu mengutamakan service. Jadi service di sini artinya adalah minim atau zero mistake. Jadi sebisa mungkin campaign klien yang aku pegang itu zero mistake atau minim kesalahan. Jadi dengan nggak salah versi, nggak salah tanggal tayang, nggak salah program, dengan kayak gitu juga klien respect sama aku. Oh, aku tuh sebagai sales ngejagain campaignnya mereka. Jadi dari situ juga bisa ke build yang namanya trust. Nah dari trust itu juga baru tuh bisa move ke pertemanan atau ke hubungan dan relation yang lebih enak lagi. Yang pasti adalah yang pertama harus dibangun adalah kepercayaan. Percaya. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana kakak mengatur dan melaksanakan pekerjaan klien? Ngatur dan melaksanakan pekerjaan klien, pastinya kalau misalnya ngatur dan melaksanakan pekerjaan yang klien kasih, itu biasanya nanti aku akan bikin tuh kayak timeline. Oh ternyata si brand A ini campaignnya start tanggal berapa, nanti akan aku mapping tuh. Oh berarti ordernya harus naik tanggal berapa, berarti nanti aku bisa tarik mundur tuh. Yang penting dari brief atau dari order klien akan aku turunkan ke timeline. Dari timeline itu akan jadi guidance aku nih, kapan harus ordernya masuk, kapan harus tayang, kapan harus materinya aku terima dan segala rupa. Oke, baik. Timeline itu penting. Yang keempat, bagaimana kakak mengawasi dan mengendalikan billing iklan dalam placement order media? Bagaimana kakak mengawasi dan mengendalikan billing iklan dalam placement order media? Oke, mungkin di sini gimana caranya Bu supaya misalnya klien di bulan ini let's say brand aku Viva kasih order 2M. Gimana caranya 2M itu tadi bisa terimplementasi dengan baik. Tentunya seperti yang tadi aku info, jangan sampai ada kesalahan ketika kita salah materi, misalnya ketika kita salah program, itu otomatis itu akan bisa klien bisa nggak mau bayar, atau sebenarnya lebih kayak mereka minta dikurangin amount netnya sebagai kompensasi misalnya. Oh karena order gue 2 miliar karena misalnya lo ada salah versi sekian spot, berarti ordernya dikurangin ya. Nah itu balik lagi tuh kepada ketelitian dan checklist sama timeline yang tadi aku udah bilang. Jadi dari situ bisa kita pakai juga tuh buat maintain dan buat checklist ke kita juga, reminder kalau apa aja yang ada di dalam komposisi benefit order klien itu tuh jangan sampai ada yang salah. Jadi ketika misalnya semuanya sudah terimplementasi dengan baik, kita kawal dengan baik dari hulu ke hilir, otomatis nanti billing dan secara uangnya itu juga terjaga, nggak akan berkurang akibat kesalahan yang aku lakukan. Oke, baik. Pertanyaan kelima, bagaimana rentang kendali yang kakak jalankan antar departemen? Oke, antar departemen itu pastinya kita punya kebutuhan masing-masing, tapi dalam ketika kita menjalankan suatu pekerjaan, pastinya kita tuh akan beririsan nih satu sama lain. Nah, pastinya kita tetap harus menjaga kerjasama dengan baik, hubungan yang baik antar departemen, karena once kita menjalankan suatu proyek besar bersama, pasti kita akan saling membutuhkan nih satu sama lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak membangun kerjasama antar departemen atau divisi terkait untuk menangani order iklan dari klien? Oke, pastinya kalau dengan departemen lain, otomatis nih ketika misalnya ada order masuk, aku akan berhubungan sama tim admin, tim traffic, logger. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama bisa jagain nih order klien bisa naik, bisa terimplementasi dengan baik. Nah pastinya juga dengan ini itu mengharuskan aku juga nih untuk kenal sama sales admin, untuk kenal sama tim traffic, dan kenal juga sama tim logger. Jadi aku bisa double check nih ke mereka, order klien aku si A gimana, aman gak, spotnya gimana, ada yang belum terimplementasi atau enggak, dan segala macam. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana batas kewenangan kakak sebagai akun eksekutif antar departemen atau divisi? Kewenangan dalam arti? Kewenangan kakak sebagai akun eksekutif Untuk? antar departemen atau divisi. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya agak rancu. Mungkin kewenangan ini aku coba simpulin aja ya. Mungkin kewenangan dalam menjaga klien atau menjaga
project yang lagi aku pegang. Mungkin ya sebatas tetap kita jaga juga nih batasan-batasan antar departemen gitu, jangan sampai saling overlapping. Yang penting tujuannya satu, kita sama-sama ngamanin dan menjaga semua campaign klien bisa tereksekusi dengan baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, apa saja persyaratan keahlian minimal yang harus dimiliki untuk jabatan akun eksekutif? Sebenarnya yang paling utama adalah mau kerja. Jadi ada kan mau kerja, bisa kerja dan segala macam, tapi yang paling penting menurut aku adalah eager sama willingness untuk mau kerja. Itu harus banget untuk menjadi seorang akun eksekutif, karena to-do listnya banyak banget, perintilannya banyak banget, yang harus di-take-care banyak banget, fokusnya harus nggak boleh kepecah, walaupun kita harus bisa multitasking, semuanya harus bisa berjalan bersamaan di suatu waktu. Jadi menurut aku kita harus mau kerja di luar yang lainnya, kayak interpersonal skill, komunikasi, kreatif, terus manajemen emosi juga penting, karena kita rentan banget sama stres. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak, yaitu company profile dan red card iklan. Nah, di sini ada AE Media. Boleh nggak sih kakak ceritain sedikit nih tentang company profile media tempat kakak bekerja? Nanti aku susulin aja kali ya, takut salah kalau company profile kayak harus ada ininya, takut salah menyampaikan. Oke, dan boleh nggak sih Kak, kan tadi kan ceritainnya kan nyusul ya kayak, berarti boleh juga nggak sih bagaimana contoh red card media yang biasanya diterapkan untuk iklan di sana? Oke, kalau red card itu biasanya kita ada red card bulanan. Red card itu sebenarnya sama kayak, kalau bisa kamu bayangin, ada tabel program di setiap susunan program di setiap hari, based on dari jam tayang. Nah, di situ tuh ada rate atau harga setiap programnya, gitu kurang lebihnya. Oke. Semua. Udah. Oke. Kalau kayak gitu terima kasih banyak. Aku juga terima kasih banyak. Maaf banget Sukses ya. ini. Iya, sama-sama. Maaf ini kita nggak ada waktu kerja kakak. Gak apa-apa, aman.